Banyak sebenarnya yang sudah tahu tentang cryptocurrency, tapi nggak sedikit sebenarnya juga yang baru memulai. Jadi 2025 ini bukan waktu yang telat sekali untuk kenal, karena kita baru fase pengenalan soal kripto. Jadi untuk Anda yang baru saja memulai, jangan berkecil hati. TSS Crypto hari ini hadir untuk memberikan Anda informasi yang paling mudah dimengerti agar Anda bisa mengerti dan mengetahui tentang produk-produk kripto baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Apalagi yang luar negeri, banyak banget teman-teman. Jadi stay tune di channel ini. Pastiin Anda subscribe dan jangan lupa untuk komen-komen semua videonya. Hai, nama gue Joko. Gue dulu kerja di exchanger kripto luar negeri. Jadi gue punya banyak banget nih informasi yang gue bisa sharingin ke teman-teman. Bagaimana Anda bisa mengarungi dunia cryptocurrency ini dan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Oke, jadi satu hal yang pasti, cryptocurrency ini luas. Ini bukan hanya soal Indonesia saja, ini soal dunia. Kalau kita bicara dunia, artinya semua orang terlibat. Apalagi kalau kita bicara soal exchanger. Ya, gue pakai exchanger di Indonesia. Gue simpan aset kripto di Indonesia karena satu sisi pajak lebih murah, dan yang kedua dijamin karena sudah berlisensi dan juga sudah diatur dan diawasi oleh OJK. Tapi apakah saya nggak pakai broker global? Jawabannya tetap pakai teman-teman. Karena apa? Karena ada beberapa fitur itu tidak tersedia di lokal. Makanya saya pakai yang global juga. Nah tapi masalahnya untuk yang global Anda perlu pilih-pilih. Tidak semua exchanger global itu sama. Makanya hari ini gue pengen kenalin satu exchanger global yang gue pakai juga. By the way, satu hal, sebelum kita mulai nih, disclaimer satu. Kok jebol? Satu, gue itu bukan penasihat keuangan, oke? Gue tidak memberikan nasihat keuangan ke lu, dan gue juga nggak minta lu untuk ikutin gue. Yang kedua, semua hal di dunia kripto itu ada resikonya. Resikonya itu harus bisa Anda nikmati juga, jangan hanya profitnya. Oke? Jadi pastiin dua hal ini Anda tahu. Oke? Kita mulai. Gua sih biasanya pakainya OKX. Kenapa OKX? Karena OKX ini sudah cukup lama dan juga sudah bertransformasi dari brand sebelumnya ke brand yang baru ini. Yuk kita lihat ya. Ini company, perusahaan exchange ini pertama kali ya itu ditemukan atau dimulailah, kita istilahnya dimulai itu 2013 sama si Starsu. Kemudian selanjutnya itu dikenalin ke publik tahun 2017. Jadi itu bukan sesuatu yang baru ya. OKX ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama banget. Bahkan jauh sebelum Binance. Selanjutnya, OKX ini punya fitur-fitur yang ya gue bisa bilang dia jadi market leader sih untuk fitur-fitur ya, khususnya untuk fitur-fitur. Karena exchanger yang gue yang tempat gue kerja dulunya itu bahkan menggunakan OKX ini sebagai referensi untuk pengembangan produk. Jadi lu bayangin aja. Jadi OKX ini benar-benar legit. Dan informasi ini juga akan bisa kita lihat crypto market cap. Jadi kalau teman-teman lihat crypto market cap, ini adalah salah satu dashboard informasi dari cryptocurrency ya, meskipun di sini tidak akurat 100%, tapi at least ini bisa jadi referensi kita. Ada banyak lagi, ada CoinGecko, ada CoinGlass, and many more. Dan di sini kalau Anda lihat ya, kalau mau tahu nih exchange, di sini exchange ini Anda bisa lihat itu ada spot dan derivatif. Kalau spot, kita cek exchange nomor 1 tentu saja Binance. Dan di sini OKX nomor 5. Ranking ini satu tidak bisa jadi acuan
Tapi ini bisa jadi salah satu acuan. Jadi tidak melulu bahwa ini adalah acuan satu-satunya. Ya, kita hapus Coinbase karena Coinbase ini hanya untuk US, Upbit ini hanya untuk Korea. Jadi kita masuknya ke global. Berarti 1 Binance, 2 Bybit, 3 OKX untuk spot. Tapi kalau untuk derivatif 1 Binance, 2 OKX. OKX ini sudah nomor 2. Jadi pada dasarnya bisa gue bilang antara dia ranking 2 atau ranking 3. Ya. Jadi OKX ini sudah berkecimpung cukup lama. Lihat ya, di sini ada informasinya. Di sini ada. Nah, ini ya, lihat ya di bagian kanan ini itu derivatif trading pertama launching Juli 2017 di Binance. Sedangkan OKX dari Januari 2017. Jadi gue bisa bilang 1 dan 2 ini adalah pioner lah kayak gitu. Nah, di dalam OKX sendiri itu ada begitu banyak fitur. Nanti gue bakalan bikin video yang lebih lengkap spesifik ke fitur-fiturnya, tapi ini lebih ke pengenalan aja. Jadi di OKX ini ada apa aja sih? OKX ini pertama ada informasi tentang market. Di sini ada berbagai kategori market ya. Kemudian spot, feature, dan pre-market. Pre-marketnya lagi kosong, lagi gak ada barang. Kemudian data trading, di sini kita bisa lihat dari future, dari spot. Kemudian ada data arbitrase juga, token-token mana saja yang paling banyak dipakai untuk trading arbitrase. Kemudian informasi indeksnya juga kayak gitu. Selanjutnya adalah opportunity. Di sini akan kelihatan lengkap tentang yang lagi hot token apa, gainer dan loser token apa, yang baru token apa, yang lagi trending token apa. Semuanya bisa kelihatan. Selanjutnya di sini ada marketplace juga. Kalau marketplace ini itu benar-benar informasi soal gue bisa bilang rekomendasi ya. Di sini ada rekomendasi smart pick dan juga ada copy trading lainnya. Kemudian di sini ada trade. Trade-nya itu bisa spot, future, option, pre-market, dan juga ada convert. Kalau convert ini langsung ya, jadi nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Itu sama aja kayak lu ke spot market, kemudian lu bukan ke limit, tapi ke market. Oke. Jadi langsung convert, tidak tunggu-tunggu. Ada juga trading bot, dan tadi gue bilang marketplace, di sini ada copy tradingnya, lu bisa cek. Kemudian ada block trading. Kalau block trading gue belum pernah coba sih teman-teman. Ini kayaknya khusus untuk yang sudah ngerti lah. Kalau gue belum ngerti, jadi gue nggak mau bahas. Gue nggak mau bahas sih. Nanti gue pelajarin. Kalau gue udah ngerti, gue akan bahas. Kemudian ada demo trading. Ini yang paling banyak dipakai. Kalau teman-teman baru belajar trading, itu jangan langsung USDT-nya dilempar dan pakai USDT itu, tapi pakai demo trading. Belajar pakai demo trading. Oke, sekali lagi belajar pakai demo trading. Karena kalau demo trading nggak habis duitnya. Kalau pakai live trading habis duitnya. Belajar dulu, baru habis itu eksekusi trading. Oke. Selain trading, di sini ada apa aja? Di sini juga ada deposito. Jadi produk-produk earn berbasis deposit. Di sini ada simple earn. Simple earn ini stakingannya tuh ke OKX ya. Jadi bunganya 5% dan juga bisa ke DeFi. Ada ke ETH, ada compound, kemudian ada dual investment, ada Subfin dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Ini ada begitu banyak produk-produknya. Dan juga auto earn. Auto earn itu gimana sih? Jadi kalau Anda sudah beli nih cryptocurrency-nya dan lupa untuk mindahin ke earn, Anda bisa nyalain ini. Karena dengan nyalain ini dia otomatis akan masuk ke dalam stakingan. Jadi itu akan menghasilkan sesuatu lah ceritanya. Selain daripada itu ada loan juga. Loan ini untuk yang tahu-tahu saja bagaimana cara menghasilkan uang dari loan. Ya, nanti gue coba cek bagaimana cara gue bisa bahas ini, tapi gak di video ini.
Selanjutnya ada Jumpstart. Jumpstart ini kayak token-token baru. Gue jarang banget sih untuk ngambil Jumpstart, tapi di Jumpstart ini ada begitu banyak token-token baru yang kalau lu udah dapet ya lu bisa ganti ke BTC atau ke Ethereum atau ke USDT. It's up to you. Kemudian ini untuk produk institusi juga ada di sini. So basically OKX itu tidak hanya untuk retail atau untuk kita customer biasa, tapi juga untuk customer institusi. Dan juga ada API trading untuk Anda yang biasanya pakai API trading. Dan masih banyak lagi. Kalau dibilang apakah kita bisa tahu nih OKX aman atau enggak, kita bisa lihat dari proof of reserve. Mostly global exchange itu akan menggunakan proof of reserve untuk menentukan, untuk memberitahu lah, bukan menentukan, untuk memberitahu Anda reserve daripada keuangan mereka. Di sini ada begitu banyak token-token yang di reserve, so definitely lu bisa lihat sendiri apa aja yang di reserve. Coba kita lihat halaman 2. Nah, ada kan? Benar kan? Nah, ya gitu. Jadi asetnya tuh ada banyak banget. Jadi teman-teman bisa cek sendirilah. Dan satu hal lagi, kalau ada exchanger yang nggak pakai proof of reserve, itu mostly exchanger future trading. Kalau dia ada spot dan dia nggak ada proof of reserve, skip aja. Seriously, skip aja. Jadi untuk yang future trading, don't worry, never mind, karena proof of reserve ini untuk spot sebenarnya. Dan masih banyak lagi kalau Anda mau masuk ke dunia Web3, di sini juga ada dunia Web3-nya, dan ada lagi yang lebih keren. Anda bisa trading menggunakan TradingView dan connect ke akun OKX Anda. So, you choose. Mau langsung OKX, mau langsung TradingView, you got it. And satu-satunya yang so far saat ini paling mudah untuk connect langsung dari TradingView itu OKX. Definitely. Makanya gue pakai. Kalau enggak, gue nggak pakai juga. Pakai yang kuning. Tapi karena ini mempermudah hidup gue, makanya gue connect ke sini. Gue pakai ini. Jadi itulah alasannya, salah satunya kenapa gue pakai ini. Selain itu, chain untuk deposit dan withdrawalnya juga banyak. Dan untuk Anda Bitcoin maniac, ini di sini kita bisa withdraw Bitcoin ke Lightning. Jadi bukan hanya ke on-chain-nya Bitcoin, tapi ke Lightning ya, ke blockchain Bitcoin yang layer 1, yaitu Bitcoin-nya sendiri, blockchain Bitcoin, tapi kita juga bisa pakai Lightning. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang mau transaksi Bitcoin, mereka tuh lebih baik pakai Lightning. Jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih murah. Ya, nggak percaya? Nanti gue kasih lihat di sini. Oke, kalau kita lihat nih ya, contoh nih, select crypto BTC ya, network. Nih ada Lightning, ada fee. Ini fee Bitcoin sekarang lagi murah ya teman-teman, yang lagi $2 saja. Kemudian Lightning. Nah, Lightning nanti kita harus input invoice dari sana, baru setelahnya kita akan bisa tahu harganya berapa. Tapi so far kalau harga network Bitcoin cuma $2, definitely itu murah sekali. Very cheap dibanding sebelum-sebelumnya. So definitely Bitcoin maniac, you can use this. Oke, so ada begitu banyak. Dan juga ada satu lagi, bisa bikin sub account. Jadi kalau Anda mau diversifikasi, ya kan, main account hanya untuk apa, sub account 1 buat apa, sub account 2 buat apa, definitely di sini bisa. You choose what you want. Pilih saja apa yang lu mau. Dan dari sana lu pasti bisa manfaatin lah semua fitur-fiturnya. Ya, jadi OKX ini banyak banget di sini, bahkan ya ada status, kalau ada maintenance dia akan kasih tahu. Kemudian di sini security of fund, bahkan mereka kasih tahu bagaimana mereka bisa secure walletnya dan infrastruktur di dalamnya. So nggak kaleng-kaleng OKX ini, lu bisa pakai, lu bisa contohin. Ya kalau menurut gua sih ini salah satu yang paling oke.
Dan gue nggak banyak nemuin global exchange yang punya demo trading yang paling lengkap, yang cukup lengkap lebih tepatnya. Tapi di Okas ini cukup lengkap, bahkan harganya itu reflecting. Kemarin tuh ada satu exchanger yang gue pakai selain OKX, global juga, dia punya demo trading. Aduh, harganya aja nggak ngikut harga market. Gimana caranya gue pakai demo tradingnya? Karena demo trading ini kepake untuk Anda yang mau belajar trading tapi nggak mau habisin duit Anda. Anda bisa tes strategi Anda di sini, dan it will definitely bisa ngetes apapun yang Anda perlu tes, kayak gitu ya. So that is OKX, itulah OKX, dan gua nyaman banget pakai ini. So you can try if you want, tapi ingat ada resikonya ya. Dan juga ini nggak ada lisensi di Indonesia saat ini, so resiko selalu ada gitu. Dan balik lagi, dunia cryptocurrency itu gak hanya centralized exchange, ada DEX juga. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Terus bagaimana cara deposit, withdrawal, trading menggunakan trading bot. Tadi kan teman-teman lihat di sini ada trading bot. Ada trading bot, cara pakainya gimana. Kita akan bikin video terpisah untuk itu. Karena lebih baik itu spesifik sendiri sih menurut gua. Jadi teman-teman kalau mau bahas sesuatu dari OKX, please komen di video ini apa aja yang lo mau bahas. Nanti gua akan bahas di video itu secara spesifik. Apalagi kalau itu ternyata adalah fitur yang lagi banyak orang pakai gitu. Gua akan bahas lebih jauh, lebih dalam. Jadi kita bisa ngerti bareng-bareng. Dan satu hal, thank you so much untuk yang sudah nonton. Karena ini video pertama gue sejak selesai kerja di Exchanger Global. Gue pengen banget nih berbagi informasi soal cryptocurrency dan semua yang ada di dalamnya. Karena luas banget. Jadi makanya gue bikin TSS Crypto yang berfokus untuk memberikan informasi mengenai kripto yang ada di luar, produk-produknya, fitur-fiturnya, semualah pokoknya yang ada di sana. So makanya dukung gua dengan cara subscribe channel ini, komenin, share semua videonya ke teman-teman. Kalau ini bermanfaat, give me a like, thank you so much. Dan inilah perkenalan tentang OKX, dan juga ini adalah broker yang gue pakai di luar negeri. So definitely thank you so much udah nonton. Jangan lupa cek deskripsi, di sana biasanya ada kejutan-kejutan. And thank you so much. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye bye.